Jadi acara ini mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung ya atau baru pertama kali ikut sharing session Alster 90, ini adalah acara yang sudah yang ke-6. Jadi udah 6 kali semenjak pandemi ini. Jadi ini salah satu hikmah dari pandemi. Kita mulai waktu itu 27 Mei ya, saat awal-awal wabah ini, terus kita banyak beraktivitas di rumah waktu itu. Ini juga dimulai dari kelas 316 dan waktu itu moderatornya juga Om Didi. Waktu itu temanya leadership. Terus dilanjut 7 Juni itu terkait dengan medis, sehat dan bahagia di masa pandemik. Waktu itu teman-teman kita yang berprofesi sebagai dokter, ahli gizi menyampaikan sharingnya terkait dengan COVID-19. Terus dilanjut 30 Juni itu terkait dengan entrepreneur atau bisnis UMKM. Waktu itu beberapa teman-teman kita yang mempunyai bisnis atau berusaha itu juga sharing kepada kita semua waktu itu. Terus 2 sesi terakhir 26 Juli dan 30 Agustus ini terkait dengan fotografi melalui handphone. Jadi memang alhamdulillah ya Alster 90 bisa melaksanakan ini secara rutin. Yang terakhir ini kita lakukan sebulan sekali lah ya. Biasanya di akhir bulan seperti ini, minggu terakhir. Jadi ini merupakan sarana atau ajang kita untuk saling bertemu, berbagi, terutama dari teman-teman Alster 90. Dan semoga nanti ke depannya juga ini tetap berlanjut terus ya, dengan tema-tema yang lain gitu ya. Ini yang udah antri ini Om Dodo, chef kita yang baru nih, pastry kita. Siapa? Om ya, Hafiz? Teman kita lah, Anis. Oh gitu ya. Ya, produknya keren-keren soalnya pastry-nya. Ya. Jadi memang dengan webinar atau online seminar seperti ini atau sharing melalui Zoom, kita akan banyak hal yang bisa kita bicarakan atau kita diskusikan, dan potensi dari alumni kita khususnya Alster 90 kan sangat luar biasa ya. Jadi tadi yang sudah berjalan pun dari leadership, waktu itu Profesor Heru, Om Hafiz, Om Edi dan lain-lain, sharing kepada kita semua. Oke, tidak berlama-lama, saya persilakan Om Didi untuk memulai acaranya. Terus terang saya masih bingung nih terkait dengan psikodrama ya. Saya follow IG-nya Om Didi dan IG dan Facebook-nya ya. Memang beliau ini alumni psikologi dan saya ikutin postingannya di ini terkait dengan psikodrama ini, kurang lebih nanti saya ingin tahu juga dan ingin belajar gitu ya kepada Om Didi, ini makhluk apa sih psikodrama ini, makanan jenis apa gitu. Kayaknya menarik gitu ya. Jadi semoga ini nanti juga teman-teman mendapat hal yang positif gitu ya dari Amin. Dan bermanfaat buat kita semua. Berkah buat Om Didi, dan ini ada dibantu oleh ini ya rekannya Mbak Ladev Am nih, panggilannya apa ini nanti. Oke, silakan Om Didi. Terima kasih semuanya. Salam sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dilanjutkan, saya ini ya sebagai host kasih tahu rule-nya dulu. Peserta mohon di-mute ya. Terus habis itu Om Didi silakan ngisi acaranya di sekitar sampai jam-jam 8:30, 1 jam dari sekarang.
Nanti setelah dilanjutkan dengan tanya jawab interaktif gitu. Sampai saat ini nih, saat wis ra ono sing tekok maneh baru stop gitu. Kalau udah nggak ada yang bertanya lagi baru stop. Mungkin lanjut aja, saya beri kesempatan ke Mbak Ladev untuk sebagai moderator. Monggo, silakan. Iya, suara saya terdengar ya? Saya tes lagi. Ya, dengar. Bagus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Bapak Ibu yang sudah gabung, alumni ALSTE SMAN 3 Semarang, ya betul, ALSTE 90. Senang rasanya saya Ladev AM sebagai moderator malam ini bisa menemani Bapak Ibu semua dalam acara alumni yang dikemas dengan sangat unik ya. Kita mengambil tema psikodrama. Oke, sebelumnya saya mau terima kasih dulu kepada host kita, Pak Hafidudin. Terima kasih atas kesempatannya. Terus kepada Pak Widodo Aryawan juga yang sudah memberi sambutan tadi. Terus untuk kepada Pak Agus sudah masuk belum ya? Sudah. Iya, yang merekomendasikan saya. Saya belum lihat Pak Agus. Oke, Bapak Ibu semua. Bapak sehat ya? Kalau sehat, mungkin yang sedang on videonya bisa kasih jempol gitu. Sehat dan bisa menerima hari ini materi-materinya, materi santai. Oke, sebelum memulai, saya agak sedikit memberi satu pembukaan gitu ya tentang psikodrama, tentang resilient melalui psikodrama. Sebenarnya psikodrama ini adalah salah satu training dalam psikologi juga gitu yang berbahasa psikologi, tapi kita bisa berbasis drama kayak gitu. Resilient sebenarnya kalau dalam tanda kutip itu adalah proses adaptasi yang bisa dilakukan seseorang dalam menjalani kehidupan gitu. Dan kemudian drama yang dari psikologisnya itu kita ya sebagai orang individu utama memainkan peran dalam hidup kita yang bertanggung jawab, yang memiliki tugas utama untuk membangun suatu langkah ke depan seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti Pak Didi, Pak Redmond Adi yang akan menemani kita, memberikan penjelasan, memberikan secara praktikal kayak apa sih kita bisa beradaptasi dalam kehidupan ini, apalagi mungkin untuk masa-masa pandemi, yang masa-masa sulit ini, banyak kejadian-kejadian tidak enak, ataupun sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, traumatik, dan segala macam, seperti itu. Oke, Pak Didi, mungkin bisa memulai. Panggilnya jangan Pak dong. Iya, Om. Di sini atau saya manggil kakak aja semua ya. Iya, gitu. kakak saja, iya. Boleh. Kakak Redmono. Ya, Kakak Redmono belum ada yang kenal ya Kakak Redmono di sini. Maksudnya secara rekam jejak gitu belum ada yang kenal ya Kakak Redmono. Enggak ada. Aman aja jadi. Iya, mungkin bisa langsung minta tolong di-share anunya saja, Dev. Share screen. Share screen, oke. Iya. Oh, iya, selamat malam teman-teman. Pak Anies, Abed, Lili, Andi, Oki, Cayono. Ini ada Bude Misa. Ini Widit siapa ya? Widato apa ya? Maya, Diana, Ai. Ya, selamat gabung. Yes. Aku standby. Oke, sip. Padahal kalau pas psikodrama itu pengennya nanti sambil main sedikit-sedikit praktek. Tapi nanti kalau memang bersedia, kalau nggak bersedia ya nggak apa-apa, santai saja. Sambil praktek nanti sedikit-sedikit. Iya, resiliensi. Kita berangkat dari resiliensi dulu. Sudah muncul belum share screen-nya? Iya. Sebentar Pak, ini lagi loading.
lagi Screen-nya. ya screen-nya. Share screen-nya. Oh, iya, ini lagi loading. Kenapa ya? Ya, ini kita nanti ngobrol tentang resiliensi. Apa itu resiliensi? Apa itu psikodrama? Lalu kita coba praktek melatih resiliensi dengan psikodrama. Praktek sedikit saja. Oke. Sudah muncul? Oke. Resiliensi itu adaptasi. Adaptasi terhadap situasi yang sulit, tetap bertahan, atau mungkin ketika jatuh itu malah melenting. Lebih hebat sebelum kejatuhannya. Dan juga bisa jadi beradaptasi atau tetap maju. Jadi resiliensi itu ketangguhan. Ada 3 memang, bertahan, melenting, lalu tetap maju. Ini masih belum bisa keluar nih. Saya tak sambil ngintip-ngintip catatan saya. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, kita ngomong tentang psikodrama. Psikodrama itu kalau di dalam wiki itu action method, metode tindakan. Jadi awalnya ini memang untuk terapi kelompok, terapi psikologis dalam setting kelompok, lalu berkembang. Berkembang jauh baik ke ranah dunia industri, ke sosial, ke berbagai hal. Boleh jadi teman-teman familiar dengan istilah role play atau simulasi atau juga experiential learning. Nah, itu semuanya ada pengembangan-pengembangan dari psikodrama. Dan mungkin yang terakhir, teman-teman bisa jadi juga sudah familiar, yaitu gamification. Aku nggak tahu juga istilahnya itu. Permainan, jadi segala belajar dengan bermain. Ketika dihubungkan dengan teknologi sekarang, mungkin suka yang virtual, terus juga itu untuk proses-proses belajar. Intinya dalam psikodrama adalah melibatkan 3 ranah utama, yaitu pikiran, perasaan, dan tindakan. Poin utamanya tindakan dulu, baru setelah itu dirasakan, lalu baru dapat insight baru pikiran. Kalau dalam psikologi bisa jadi di permasalahan-permasalahan itu tidak hanya diomongkan, namun dipertunjukkan, dijadikan drama, dimainkan, sehingga bisa ditonton lagi. Ada teknik penukaran peran, setelah dramanya dimainkan, si tokoh protagonis itu dia ditukar oleh orang lain supaya dia bisa melihat permasalahannya dari berbagai sisi. Itu untuk terapi psikodrama begitu. Nah, bagaimana psikodrama ini dihubungkan dengan resilient? Moreno itu bapak pendiri psikodrama, itu mengajak setiap orang menjadi protagonis. Moreno itu juga sutradara, tapi juga dokter psikiatris. Dia mendapatkan insight psikodrama itu ketika melihat anak-anak bermain di taman, dan itu adalah proses belajar anak-anak. Oke, terima kasih, Cah. Lanjut, terus. Ini sudah, lanjut ke bagian Moreno. Nah, lanjut lagi, satu lagi. Nah, ini. Protagonis
Moreno seorang sutradara juga aktor teater, dan dia psikiatris, lalu memakai istilah teater protagonis. Maksudnya, setiap orang diajak untuk menjadi tokoh utama dari drama hidupnya. Dia bertanggung jawab penuh terhadap pilihan hidupnya, tindakan-tindakannya, pikiran-pikirannya, perasaan-perasaannya. Dan siap menghadapi permasalahan yang ada, baik dari luar maupun dari dalam dirinya. Protagonis. Nah, saya sendiri, agar gampang, psikodrama itu ya teknik-teknik saya ketika latihan teater sejak SMP, teknik-teknik bermain teater saya gabungkan dengan ilmu-ilmu psikologi yang saya dapat di kampus. Tentu saja plus pengalaman, pengalaman kerja, pengalaman di bidang sosial, pengalaman di spiritual, semuanya saya gabung. Tapi intinya lalu teknik-teknik bermain drama saya kombinasikan dengan ilmu psikologi. Jadi kombinasi itu. Ya, lanjut. Di dalam teater, Stanislavski, tokoh teater realis, ada 3 instrumen utama dari aktor, dari manusia, dari protagonis, yaitu pikiran, mentalnya, emosi, perasaannya, dan tindakannya. Jadi acting itu tidak hanya ngomong, tapi juga melibatkan rasa, melibatkan pikiran. Seorang aktor ketika diminta untuk memerankan karakter seorang dokter, umpamanya, dia harus belajar juga tentang kedokteran. Dia juga harus melatih dirinya bagaimana merasa sebagai dokter. Tentu kan beda. Seorang dokter menyuntik pasien sama seorang insinyur pertanian menyuntik anaknya atau beda. Jadi di sini ada 3 ranah yang nanti menjadi hal penting, yaitu pikiran, perasaan, ini tindakan. Full screen bisa nggak nih PPT-nya tuh diklik di gambar segitiga bawah itu? Lanjut, gimana Pak David? Dibikin full screen PPT-nya. Tolong Pak Cahyono, di full screen bisa nggak? Bukan saya yang nge-share, ini yang nge-share Pak Agus. Nah itu. Bisa nah, oke. Nah, sip. Oke, gambaran utama itu tentang psikodrama. Nah, kita kembali ke resilient. Untuk melatih resilient atau meningkatkan resilient atau membantu orang lain resilient atau aku mau resilient, itu penting adalah sadar bahwa aku bisa resilient. Klien bisa resilient. Dengan kita ajak untuk melihat lagi sejarah hidupnya. Salah satu contoh resilient itu, saya mau cerita, waktu itu mengisi acara di teman-teman SMK Teresiana, Semarang. Waktu mengisi itu, gurunya mengatakan bahwa ada perusahaan minta lulusannya dengan catatan yang sudah pernah tinggal kelas. Cukup menarik, yang pernah tinggal kelas. Saya waktu itu belum paham tentang resilient. Baru sekarang saya, oh maksudnya itu. Jadi seseorang yang pernah tinggal kelas, dia belajar dari situasi itu, mungkin dari kesalahannya, dari kegagalannya,
naik kelas, tapi dia lalu bisa naik kelas berikutnya. Dia mampu bangkit lagi. Lalu memiliki pemahaman yang beda terhadap cara meraih tujuan. Dan bisa jadi lebih tekun, lebih tangguh. Sehingga ketika perusahaan itu meminta lulusan yang pernah tinggal kelas, bisa dipahami. Bisa jadi lebih tangguh. Tentu saja nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Bagaimana orang yang resilient ini. Tetap terus berusaha dan akhirnya lulus. Semangat ini slide selanjutnya. Ada dalam juga resilient pikiran. Fisik, mental, dan emosi. Sama, kita olah. Kita akan melihat bagaimana kita resilient fisik, resilient emosi, sama resilient pikiran. Sehubungan dengan saat ini, bisa jadi menghadapi situasi sulit ini, pandemi, juga ada rekan kita atau mungkin keluarga kita yang stroke. Stroke itu butuh lagi bagaimana memulihkan lagi, bagaimana bangkit lagi, baik secara fisik, secara emosional, maupun secara pikiran. Tiga-tiganya kita coba olah dengan psikodrama. Lanjut. Pertama, kita sehubungan dengan aktivitas, tindakan. Salah satu untuk resilient itu mencoba memfokuskan pada kekuatan yang kita miliki. Kita kuat apa? Kita senang apa? Kita coba fokus di situ. Bagaimana bisa menemukan kekuatan-kekuatan diri? Ya bisa ikut workshop tentang potensi diri, kekuatan diri. Ini juga untuk bangkit dari keterpurukan. Lanjut. Kekuatan itu ada dalam diri kita, lalu manfaatkan, praktekkan, dan validasi. Resiliensi ini sehubungan dengan kekuatan ini ketika jatuh terpuruk, umpamanya dirumahkan, bahkan di PHK. Di PHK tidak lagi bekerja atau mungkin masuk ke usia pensiun, coba temukan kekuatan diri lalu bergerak di situ. Lanjut. Terus disadari juga ketika bergerak ini secara tindakan, fokus pada proaktif memperluas pengaruh. Keluar energinya kita coba keluarkan. Biasanya ketika kita jatuh atau kondisi stres atau banyak pikiran atau tertekan emosi, lingkarannya itu masuk ke dalam, mikirnya ke dalam, lalu makin keloro-loro. Nah ini kita coba keluarkan, ekspresikan, coba disadari pengaruh keluar, bukan pengaruh ke dalam saja. Biasanya kita lalu terjebak di situ. Dan untuk bisa resilient, pastikan pengaruhnya keluar. Sadari pengaruh keluar, aktif eksplorasi lagi, keluar. Lanjut. Ini berhubung dengan tindakan. Tentu saja rekan-rekan sudah familiar juga dengan cara Kaizen.
mencoba lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan ini yang paling gampang dilakukan adalah mencoba membuat jadwal harian. Nah, ini menarik pembuatan jadwal harian. Ini saya praktekkan sendiri ketika kemarin harus di rumah, tidak bisa keluar, lalu membuat jadwal harian. Oh ya, besok nyirami, besok nyuci baju, besok apa hal aktivitas harian yang sepele-sepele itu cukup membawa perasaan yang enak, pikirannya juga paling nggak dipakai. Ya, ini bisa juga ketika buruk atau jatuh, membuat jadwal harian dari tindakan yang paling sederhana. Tentu saja diusahakan sadari menjadi lebih baik. Hari ini apa, besok apa, besok apa. Ada sesuatu yang baru yang didapat di hari-hari dari yang paling sederhana. Om Didi, where are you? Halo, sepertinya jaringannya Pak Didik ya yang sedang bermasalah pedot-pedot dari tadi. Halo, kalau suara saya terdengar nggak? Ya, terdengar. Dirimu terdengar. Om Didi harus punya backup seluler tuh untuk tethering tuh Om Didi, wifi-nya. Sepertinya sedang live. Pedot, Owi. Mohon maaf nih teman-teman, sebagai host ternyata pembicara harus ada ini ya, resiliensi terhadap koneksi juga ini ternyata. Sedang beradaptasi dan koneksi. Ya, tidak hanya topiknya yang resiliensi, tapi koneksinya pun perlu diresiliensikan. Iya, ya mungkin Mas Hafiz kita tunggu beberapa menit ya. Mungkin Ya, Pak Didik sedang mencoba lagi untuk masuk. Ini Mas Cahyono nanti harusnya bisa bantu. Iya, ini Jogja ini. Halo Pak Didik. Lanjut ya. Boleh lanjut ya. Koneksinya pakai apa, Di? Ikut kampung. Wifi-nya pakai wifi siapa? Wah. Ditakoni juragane Telkomsel iku lho. Lah yo maksudnya takon ngaktifke tethering Telkomsel ngono lho. Kayaknya pedot lagi nih. Wifi ini IndiHome memang ya rada nganu ini Cahyono, mohon maaf lahir batin Cahyono ya. Iya, mana bagian Telkom nih. Sama holding loh Pak Hafiz. Oke, Pak Didik kayaknya sepertinya hilang lagi, live lagi. Ini aku juga pakai backup ini, pakai tethering seluler nih Cahyono nih. Oke, baik. Dua jaringan. Iya yo, nganu enggak. Di. Lingi Didik. Pak Guru. Laptopnya Pak ya? Coba saya ini dulu, saya hubungin. Ya, suruh tethering aja, tethering pakai handphone. Oh, maksudnya ikut kampung tadi apa ya? Wifi-nya. Oh, bareng-bareng sa kampung ngono. Iya. Buat bareng ya. Aduh. Laptopnya lah gue HP ya, aduh. Guys. Yang ada ini ya, SIM card inside gitu ya, Yanis ya. Atau moderator bisa ini boleh Om Anis bantu menerangkan. Saya waduh, kayaknya langsung tugas moderator semua nih. Ya mungkin Mbak Ladev dilanjutin aja. Oke, baik. Baik Mas, Mbak. Saya ambil alih sebentar ya, kita sambil menunggu Pak Didik kembali. Oke, sekarang kita berbicara tentang mindfulness. Kalau dalam, sebentar saya minimize dulu nih, ganggu banget.
Oke, kalau dari mindfulness sendiri itu kan dalam psikologi merupakan kesadaran. Jadi kita sebagai person itu, sebagai personal, individu, bisa sadar tentang perasaan kita, apa yang kita pikirkan. Kadang kita tidak, istilahnya nggak connect nih antar perasaan atau pikiran sama apa yang terjadi di sekitar kita. Kita harus koneksikan semuanya untuk menjadi secara holistik keseluruhan, menjadi satu yang full, yang awareness dengan keadaan kita kayak gitu. Kalau nggak berkesinambungan, maka ada sesuatu yang salah dong, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kalau mindfulness itu dalam psikologi itu merupakan suatu self-care. Self-care, jadi bagaimana untuk kita dalam hidup ini, seorang individu itu biasanya mempunyai defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Ya. Maka dari itu, salah satunya kita harus care dong sama diri kita. Kita harus tahu apa yang terbaik buat kita, yang dilakukan, kontrol diri, cara menyelesaikan masalah atau problem solving, kemudian untuk beradaptasi seperti apa. Dimulai dengan self-care atau kita mengenali diri, kita peduli dengan diri kita, apa yang sehat buat kita, apa yang harus kita tinggalkan, seperti itu. Itu berhubungan dengan mindfulness tadi, yang dari apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, tindakan-tindakan itu saat menyatu menjadi satu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi harus sesuatu yang berirama gitu. Nah, kalau ketika kita sudah dalam tahap mindfulness, Mas, Mbak, biasanya kita bisa lebih jadi person yang yang utuh gitu ya. Jadi karena Bapak udah, Bapak maam di sana. Iya, halo. Oke, biasanya kalau sudah dalam mindfulness tadi, kerja memori kita itu lebih baik ketika kita mengenal diri, self-love, adanya self-care, kita tahu apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita ambil dalam tindakan untuk problem solving atau penyelesaian masalah dalam segala macam problematika kehidupan gitu ya. Kita bisa sehat secara mental dan kemudian itu bisa berkesinambungan juga ke fisik kita. Karena dari mental yang bagus menghasilkan juga fisik yang baik pula kayak gitu. Tentunya dari mental yang bagus, mindfulness itu bisa meningkatkan memori atau cara kerja otaknya kita jadi bagus. Kita bisa salah satu contohnya kalau kita sering lupa mungkin kita nggak punya mindfulness dalam diri kita gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang tadi, Mas Mbak alumni 90. Dalam mindfulness tadi secara keseluruhan tentunya yang tadi perasaan, emosional, pikiran, spiritual, intelektual, fisikal, semuanya holistik. Holistik itu secara keseluruhan, pendekatan secara keseluruhan. Jadi kalau dalam psikologi itu dimensinya ada 8, seperti yang tertera pada PowerPoint ini, ada sosial, ada emosional, spiritual, intelektual, fisikal, environment, finansial, occupational, kayak gitu. Baik, masih ada lagi nggak, Pak? Sepertinya masih. Oke. Kalau boleh share di chat mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa di-share yang sepertinya pikiran dan tindakan itu nggak match gitu. Yang bisa mengganggu, kalau ada pikiran dan tindakan yang tidak match, ada 8 poin-poin tadi, utama tadi nggak match, bisa mengganggu fungsi kehidupan. Jadi kita mudah stres, mudah merasa pressure gitu. Boleh deh sharing-sharing di chat, kita akan bahas lebih lanjut. Coba Mas Cahyono balik satu slide tuh Mas Cahyono. Nah ini Mbak, kalau terkait dengan yang bagian finansial ini, kalau dompet lagi kosong tuh langsung nggak fokus tuh Mbak, gimana tuh caranya? Kayak semua deh. Apalagi masa pandemi banyak yang berubah secara finansial gitu ya. Tolong acungkan tangan yang masalahnya di hijau. Kayaknya semuanya memang kan ada kayak
pepatah mengatakan, bukan pepatah sih, tapi pernah kayak dengar quotes yang lagi ngetren kayak, uang bukan segalanya, iya, tapi apa-apa butuh duit gitu kan. Istilahnya kita jangan mendiskreditkan bahwa tidak penting, tapi kita harus sesuatu yang finansial itu kita secara umum itu mapan, sehingga kita bisa lebih berguna dong. Kita mau berfungsi untuk orang lain, harus finansialnya mapan dulu, seperti itu. Biasanya kalau sudah finansial sudah oke, yang lanjut-lanjutnya secara emosional dan segala macam itu bisa lebih mudah bisa terrealisasikan dengan oke gitu, secara fisik, secara lingkungan, kayak gitu. Ya, sorry, hilang tadi. Pak Didi, tadi saya melanjutkan, silakan. Nggak apa-apa, lanjut aja. Aku sudah dengerin secara finansial. Wah, kalau soal finansial aku angkat tangan ya. Itu teman-teman lebih jago deh kalau soal finansial. Iya, yang lainnya lebih jago, yang sudah lebih berpengalaman ya. Secara finansial. Oke, lanjut. Di sini pendekatan secara holistik juga penting. Jadi ketika resilient itu, kita terpuruk di bidang apa? Kalau kembali ke kekuatan kita, aku sekarang sedang terpuruk masalah finansial, maka yang aku kembangkan pikiranku yang kreatif gitu, sama maksudnya ngayal, halu gitu. Itu aku coba kembangkan sehingga ada perasaan positif, terus mulai perlahan-lahan membangun juga finansial dan lain-lain juga. Atau yang sekarang yang paling utama mungkin finansial ya sudahlah, kalau mau naik kan susah kondisi pandemi ini. Maka yang paling utama sekarang coba kita kuatkan fisik kita. Jaga sehat. Protokol. Lingkungan. Maksudnya pendekatan holistik itu kita coba dari berbagai sisi. Pendekatan holistik itu kalau bahasa Jawanya, ketika kita ketemu teman kita atau klien, intinya adalah dunia tidak selebar daun kelor. Jadi banyak hal. Ini pendekatannya bisa secara holistik. Jadi tidak hanya di bagian yang sedang terpuruk itu, tapi coba di dimensi-dimensi lain. Kita dukung kekuatannya yang ada. Oke, lanjut. Terima kasih ya Ladev tadi dilanjutkan. Nah, ini yang penting ketika kita berpikiran, kita coba olah pikiran, teman-teman sudah terbiasa yaitu mindset yang fix, mindset sama grow mindset. Mindset yang tumbuh sama mindset yang fix. Bisa dilihat atau dibaca juga, grow mindset itu yang tertantang. Kesulitan ini berarti aku disiapkan untuk menjadi lebih kuat, lebih hebat. Itu pemikiran-pemikiran yang tumbuh. Aku suka tantangan. Tapi ketika wah, sepertinya pedot lagi nih. Apa cuma saya yang merasa Pak Didi agak sedikit loading? Semuanya, Mbak. Semuanya ya? Iya ya, Pak Didi. Aduh. Sepertinya jaringannya kurang bersahabat di sana. Pak Didi, halo? Halo, aku merasa nggak putus. Oh, iya, ya, dirimu nggak putus, yang lain putus, Di. Waduh. Sedih, Pak. Kita lagi fokus mendengarkan, tiba-tiba putus. Oke, lanjut. Di, lanjut. handphonemu jadiin wifi, tethering ke situ, ke handphone itu, Di. Oke. Tethering ke dirimu, ke handphone itu. Telkomsel atau bukan, Di? Bukan, kalau Telkomsel wifi-nya. Kalau Telkomsel tak kirimi kuota dari sini, biar kalau 1 giga, 2 giga ya inilah, bisa bantu lah. Ini wifi-nya ini Telkomsel, tapi orang nganggo kuota.
Oh ya. Oke, lanjut. Ini tinggal sedikit ini. Baru setelah itu kita tanya jawab. Mindset ya, fixed mindset sama grow mindset. Oke, lanjut slide-nya. Ini mengajak untuk mindset yang memandang bahwa kejatuhan, kegagalan, hal-hal sisi gelap kita, kelemahan-kelemahan, itu malah kalau diolah dengan tepat, itu malah menjadi kekuatan. Seperti teratai yang tumbuh ya dari lumpur. Semakin banyak salah, semakin banyak belajar. Sejauh tetap maju. Itu resilient. Lanjut. Nah, bagaimana mengelola emosi? Ketika dalam kondisi emosi yang berat, terima emosi itu, sebut apa nama emosinya. Seringkali riuh. Emosinya campur aduk, terus lalu jadi bingung. Emosi perlu diekspresikan. Caranya memanajemen adalah sebut emosi itu, pilih saja salah satu dari yang banyak itu, terima kenyataan itu, lalu ekspresikan. Ya, sedikit-sedikit memang, tapi itu nanti akan menenangkan, menjadikan perasaannya jadi lebih ringan. Lanjut. Di sini emosi yang utama. Sadari keriuhan emosi itu, lalu terima. Setiap orang pasti pernah berada dalam kondisi emosi yang begitu. Tiap orang dalam proses untuk pertumbuhan, proses untuk menjadi dewasa, proses menjadi lebih tangguh, itu pasti melewati kondisi emosi-emosi yang berat. Yang membedakan adalah bagaimana terus maju. Bagaimana mengekspresikan emosi itu dan terus maju. Nah, sehingga memang perlu latihan untuk bagaimana cara mengekspresikan emosi itu. Menangis di mana, kapan, dengan siapa, marah dengan siapa, bagaimana, ngantemi bantal, atau teriak-teriak di pantai, ekspresinya perlu dikeluarkan. Dengan berbagai cara-cara yang perlu latihan. Lanjut. Ya, selanjutnya. Ini putus lagi ya. Ini ada tambahan sedikit. Resiliensi itu kan 3 hal tadi ya, pikiran, perasaan, dan fisik. Kita perlu merawat sekarang, jaga sehat ya. Istirahat, nutrisi, latihan fisik, sepedaan itu juga bisa membantu. Latihan pernafasan, meditasi untuk mindfulness. Apalagi sekarang sehubungan dengan COVID, sadari nafasnya, kalau sesek-sesek dan lalu mungkin perlu segera periksa. Lalu yang penting juga berada dalam lingkungan yang support. Jadi komunikasi yang mendukung, bukan komunikasi penuh kekerasan. Lalu fokuskan perasaan pada perasaan-perasaan yang positif, semangat, senang, optimis. Lalu mulai menyadari, diajak untuk tindakan-tindakannya, itu mengarah nggak ke tujuan yang lebih baik, atau tindakan-tindakannya lebih banyak destruktif. Seringkali ketika berada dalam cengkeraman emosi-emosi yang riuh, tindakan-tindakannya bisa jadi destruktif. Dan itu perlu diwaspadai.
Oke, lanjut. Nah, untuk menutup, agar berani bangkit lagi, bangun lagi, atau bahkan melenting, ini ada di Jepang, ketika ada sesuatu yang pecah atau retak, itu cara menempelnya malah dengan emas. Dan itu menjadi sesuatu yang istimewa. Kegagalanku, kejatuhanku, itu menjadi kekuatan, dan bahkan di waktu yang akan datang, itu malah bisa jadi kekuatan yang istimewa. Pengalaman itu lalu menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Oke. Demikian pengantarnya. Saya tutup. Bagaimana psikodrama itu mendukung resiliensi adalah di 3 ranah itu. Pikiran, perasaan, dan tindakan, bagaimana ini selaras. Ketika bermasalah dengan fisik, coba optimalkan, aktifkan pikiran atau perasaan. Kalau mungkin sedang sakit fisik, ya coba nonton film kartun, maksudnya yang lucu-lucu sehingga perasaannya diolah. Atau kalau enggak main catur, ngisi sudoku, pikirannya yang diolah. Nanti akan mempengaruhi fisiknya juga. Begitu juga sebaliknya. Ketika sedang perasaannya yang itu, cobalah fisiknya, entah push up, lari-lari, naik sepeda. Atau ketika pikirannya yang kalut, cobalah aktifkan fisik atau aktifkan perasaan. Stres karena kerja, bisa jadi nonton film kartun dulu supaya segar dulu. Perasaannya senang, atau fisiknya berkeringat, itu nanti bisa sedikit membantu. Salah satu teknik untuk resiliensi dengan mengoptimalkan mana yang kuat. Oke, Pak Didik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Didik. Teman-teman, saya belum melihat di Zoom chat, ruang chatnya belum ada nih pertanyaan. Atau mungkin langsung bisa bertanya langsung ya teman-teman ya, yang pengen share apa gitu. Ya, biasanya langsung bertanya langsung, Mbak. Dialog langsung aja. Oke. Langsung dibuka aja mikrofonnya ya. Ya. Monggo teman-teman, bagi yang mau bertanya, Jika belum, silakan dibuka. Langsung dialog sama Mbak Ladev atau Mas Didi langsung. Pertanyaan bisa diarahkan ke bebas aja. Bebas ya, oke. Ya. Mungkin aku sebagai mengawali pertanyaan aja boleh ya? Terkait tadi yang ini bagian penutup nih kan. Mas Afid. Ya, itu kan ada 8 aspek tadi. Nah, apakah itu kaitannya dengan self healing ya? Seperti apa gitu dia? Kan kadang-kadang orang ketika merasa stres terhadap uangnya habis atau stres terhadap badannya yang lagi nggak nyaman gitu, dia langsung bermeditasi self healing gitu. Dan setelah masuk ke dalam ruang meditasi itu 10 menit keluar seger kembali. Apakah ada kaitannya dengan itu juga ya psikodrama itu? Terima kasih. Itu aja. Ya, intinya ketika kita bicara tentang resiliensi itu adalah bagaimana bangkit. Di sisi lain ketika healing, healing kan menyembuhkan lagi. Bisa selaras. Kita mau bahasan yang mana? Itu malah beda, masalah beda anu saja kok. Beda apa ya? Beda istilah atau beda ranah, tapi intinya kita bisa menyebut itu healing, jadi sembuh, tapi bisa juga itu disebut resilient. Nah, resilient itu sebenarnya self resiliency. Jadi kesembuhan itu, healing itu bisa juga ketika yang bersangkutan itu memang niat sembuh.
Seringkali kita ketemu dengan situasi-situasi orang-orang yang tidak ingin sembuh. Dia merasa lebih diperhatikan, dia merasa lebih bermakna ketika sakit. Karena mungkin didatangin orang-orang atau yang lain. Itu tentu saja situasi bawah sadar. Tapi ketika tadi self healing, iya. Ketika itu dilakukan sendiri. Jadi self healing itu adalah ketika seseorang merasa, oh aku kok kurang ini, terus dia melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, itu self healing. Jadi kita ada secara fakta sebenarnya sama saja. Namun secara kajian akademis atau teoritis kita bisa masuk lewat, oh itu resilient, ini bisa juga lewat healing, ini bisa lewat itu. Tapi secara fakta itu sebenarnya relatif sama. Ketika healing tadi emosi, berarti kita di sini untuk tema ini sebenarnya resiliensi secara emosi. Resiliensi secara emosi sama dengan self healing secara emosi. Jadi tinggal melihat dari sisi apa. Tapi sebenarnya itu sama. Resiliensi seorang yang memiliki resiliensi emosi mampu melakukan self healing. Hubungannya begitu. Jadi sebenarnya sama, relatif sama, Pak Afik. Oke. Mas Hafid gimana? Sudah merasa terjawab? Ya, makasih. Oke. Sebenarnya nih, banyak istilah-istilah psikologi yang menarik itu ya memang namanya supaya ilmu psikologi terkenal. Kan ilmu psikologi nggak begitu dikenal. Sehingga memiliki banyak sekali istilah-istilah. Jadi untuk intinya hal-hal yang spesifik agar menarik. Tapi secara umum kita bisa melihat bahwa ya itu untuk healing, itu untuk memperbaiki kehidupan, itu untuk membangkitkan lagi semangat hidup, intinya di situ. Entah pakai istilah healing, entah pakai resiliensi, entah pakai nanti berbagai istilah-istilah psikologi yang lain. Ya begitu konsepnya. Tapi secara fakta adalah memperbaiki kehidupan. Oke. Ada mau nambahi yang masih segar secara dari kampus? Iya. Iya, Mas Hafid, mungkin mau nambahin sedikit bahwa memang self healing itu kalau dalam psikologi banyak cara ya. Salah satunya seperti Pak Mas Didik bilang tadi bahwa salah satunya bisa dengan cara kita resilient atau beradaptasi dengan hal-hal yang kita tidak suka gitu, tidak menyenangkan. Seperti di saat-saat seperti ini juga harus ada proses resiliensi, kayak perubahan 360 derajat situasinya yang tidak mengenakan, kita harus work from home atau enggak mungkin pekerjaan yang tidak seaktif dulu. Bagaimana kita proses menerima itu. Jadi yang paling penting prosesnya kita menerima, beradaptasi, karena itu sangat penting. Ketika kita nggak menerima proses